Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destika Pratiwi. Saya dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Intelektual Capital Disclosure terhadap biaya modal ekuitas dan kinerja perusahaan, studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai dengan 2020. Berdasarkan gambar 1.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 sampai dengan 2020 rata-rata intellectual capital disclosure pada perusahaan manufaktur mengalami kenaikan dan penurunan. Semakin tinggi nilai intellectual capital sebagai aset perusahaan dapat memberikan tantangan tersendiri bagi para akuntan untuk dapat mengidentifikasi, mengukur, dan mengungkapkannya ke dalam laporan keuangan perusahaan. Pengungkapan intelektual kapital oleh suatu perusahaan diharapkan dapat mengurangi tingkat asimetri informasi antara perusahaan dan pengguna laporan keuangan. Tingkat intelektual capital disclosure pada setiap perusahaan bervariasi. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Perusahaan mengungkapkan intelektual capital secara sukarela atau voluntary disclosure dapat menyebabkan profil perusahaan dan analisis serta pembahasan manajemen dalam laporan tahunan perusahaan diharapkan dapat menciptakan nilai tersendiri bagi perusahaan. Keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan dapat menjadi kunci perusahaan untuk bertahan dan memenangkan persaingan yang semakin ketat. Perusahaan manufaktur merupakan salah satu sektor industri berbasis pengetahuan yang banyak inovasi melalui sumber daya yang dimilikinya. Giacosa et al. 2017. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan harus mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan tepat dan maksimal dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Dari penelitian terkait intellectual capital disclosure dan biaya modal ekuitas, serta dengan penelitian intellectual capital disclosure dengan kinerja perusahaan, dapat memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan biaya modal ekuitas dan kinerja perusahaan dengan menggunakan variabel kontrol ukuran perusahaan, leverage umur perusahaan, dan profitabilitas. Dengan membandingkan hasil penelitian yang positif, negatif, dan non-signifikan. Penelitian terdahulu menggunakan penelitian Mondal 2021 yang meneliti tentang pengungkapan intellectual capital disclosure dan cost of equity capital. Penelitian tersebut dilakukan pada perusahaan di India dan laporan tahunan selama 1 tahun dalam memeriksa intellectual capital disclosure. Persamaan penelitian, penggunaan variabel independen pada penelitian intellectual capital disclosure, variabel dependen biaya modal ekuitas, dan variabel kontrol size dan leverage. Perbedaan penelitian, penambahan variabel dependen kinerja perusahaan, penambahan variabel kontrol profitabilitas dan edge. Objek penelitian menggunakan perusahaan manufaktur, periode penelitian 5 tahun mulai tahun 2016 sampai dengan 2020. Rumusan masalahnya, apakah intellectual capital disclosure berpengaruh terhadap biaya modal ekuitas? Apakah intellectual capital disclosure berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? Untuk landasan teori menggunakan signaling teori, yang merupakan salah satu teori yang dikembangkan oleh Ross tahun 1977 yang dilatar belakangi asimetri informasi terkait dengan kinerja perusahaan. Signaling teori dikembangkan untuk mengklarifikasi asimetri informasi di pasar tenaga kerja untuk menjelaskan pengungkapan sukarela dalam pelaporan perusahaan. Dasar signaling teori menyatakan bahwa perusahaan akan berusaha memberikan sinyal informasi positif mereka pada para investor dengan pengungkapan yang penuh. Semakin baik kinerja suatu perusahaan, maka kecenderungan pengungkapan informasi suatu perusahaan dilakukan dengan upaya pemberian sinyal kepada para investor. Untuk model penelitiannya dapat dilihat. Kemudian metode penelitian, populasinya perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2016 sampai dengan 2020 dengan kriteria yang ditentukan atau purposive sampling. Untuk sampel menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI secara berturut-turut tahun 2016 sampai 2020. Kemudian perusahaan yang listing di BEI sebelum tahun 2016. Yang ketiga, perusahaan yang
menerbitkan laporan tahunan secara berturut-turut dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Perusahaan yang dianggap memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Jenis dan sumber data, yaitu data kuantitatif dengan sumber data sekunder dari laporan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI 2016 sampai dengan 2020. Teknik pengumpulan data dengan observasi non-partisipan dengan mengunduh laporan tahunan di www.idx.co.id atau web resmi perusahaan terkait. Alat analisis menggunakan statistik deskriptif yang memberikan gambaran tentang data sampel yang digunakan dalam penelitian dengan memperlihatkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata atau mean, standar deviasi dari variabel intellectual capital disclosure. Analisis regresi linier untuk model 1 COEC alpha ditambah beta 1 Fayet ditambah gamma left, gamma 2 size, gamma 3 prof, gamma 4 h dan error. Kemudian untuk model 2 ROE alpha ditambah beta 1 Fayet ditambah gamma 1 leverage ditambah gamma 2 size ditambah gamma 3 prof ditambah gamma 4 h ditambah error. Kemudian robustness test Fayet sama dengan alpha ditambah beta 1 leverage, beta 2 size, ditambah beta 3 prof, ditambah beta 4 h, ditambah error untuk masing-masing high dan low. Kemudian koefisien determinasi R mengukur seberapa besar variabel dependen yang menjelaskan variabel independen. Kemudian uji F mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir suatu nilai aktual, serta uji T untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk hasil olah data, hasil uji normalitas untuk model 1 dan model 2 sudah normal. Hasil uji multikolinearitas, tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian uji heteroskedastisitas, tidak ada heteros. Kemudian hasil uji autokorelasi, bebas autokorelasi. Kemudian untuk hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat untuk model 1 dan model 2. Kemudian hasil uji koefisien determinasi atau R2 untuk model 1, hasil uji F, hasil robustness test, serta hasil uji T dapat dilihat pada masing-masing tabel tersebut. Kemudian hasil dan pembahasan. Intellectual capital disclosure tidak berpengaruh terhadap biaya modal ekuitas. Hasil uji hipotesis ditolak. Kemudian kesesuaian dengan teori tidak sesuai dengan teori. Analisisnya, intellectual capital pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI periode 2016-2020 masih berada di bawah 50%. Kaitannya dengan teori sinyal, masih rendah tingkat pengungkapan intelektual kapital menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan sukarela tersebut belum digunakan perusahaan secara efektif untuk mengurangi asimetri informasi serta ketidakpastian. Kemudian, intelektual capital disclosure berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hasil uji hipotesis diterima. Kesesuaian teori sesuai dengan teori. Analisisnya, perusahaan dengan pengungkapan yang tinggi cenderung memiliki kinerja yang baik. Kaitannya dengan teori sinyal, pengungkapan terkait intelektual kapital dapat mengurangi asimetri informasi yang dapat mengurangi biaya modal dan biaya keuangan, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Intelektual capital disclosure yang tinggi dapat meningkatkan kapitalisasi pasar, yang mana dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Untuk kesimpulannya, untuk hipotesis 1, intelektual capital disclosure dan biaya modal ekuitas, hasilnya tidak signifikan, sehingga tidak terkonfirmasi. Dengan variabel kontrol juga tidak terkonfirmasi, hanya pada intellectual capital disclosure dengan biaya modal ekuitas dengan high growth dapat memperkuat hubungan, sehingga dapat dikatakan terkonfirmasi. Untuk hipotesis 2, intellectual capital disclosure dan kinerja perusahaan terkonfirmasi, serta dengan variabel kontrolnya juga terkonfirmasi. Keterbatasan penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai dengan 2020. Penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh intellectual capital disclosure terhadap biaya modal ekuitas dan kinerja perusahaan.
Penelitian ini hanya berfokus pada efek variabel kontrol karakteristik perusahaan. Saran, penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian serupa dengan objek lain seperti perusahaan properti dan real estate. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel seperti GCG. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti variabel kontrol tipe industri. Sekian pemaparan hasil penelitian saya. Apabila masih terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.